Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Siang yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin kita, masih dalam bab yang sama, yaitu keutamaan zuhud, ya, dan keutamaan fakir, dan anjuran untuk mengambil bagian sedikit dari dunia. Nah, hadis yang akan kita bacakan di siang ini adalah hadis yang ke-17 yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab ini. Hadis yang ke-17 ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa anin Nu'man bin Bashirin radhiyallahu ta'ala anhuma qala wa anin Nu'man bin Bashirin radhiyallahu ta'ala anhuma qala dzakara Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ma asaban nasu minad dunya faqala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazallu al-yawma yaltawi ma yajidu minad daqali ma yamla'u bihi batnah. Dari sahabat Nu'man bin Bashir bahwasanya beliau mengatakan, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyebutkan ketika saat manusia mendapatkan kenikmatan dari dunia, maka Umar bin Khattab mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah yazallul yauma yaltawi. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjalani harinya dengan perut yang kosong, dengan rasa lapar. Ma yajidu minad daqali ma yamla'u bihi batnah. Tidak mendapatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan apa yang bisa mengisi perutnya, walaupun kurma dengan kualitas yang rendah. Nah, hadis ini disebutkan dari sahabat Nu'man bin Bashir. Ya, mungkin masih kita ingat bahwa Nu'man bin Bashir ini merupakan sahabat junior, ya, min sighari sahabah. Jadi sahabat kecil. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, disebutkan bahwa umurnya itu 8 tahun. Ya, ada yang mengatakan 10 tahun. Jadi Nu'man bin Bashir ini adalah seorang sahabat dari kalangan Al-Ansor, ya, Al-Khazraji, Al-Ansori, dan
Nu'man bin Bashir ini adalah sahabat pertama yang lahir dari kalangan Ansor setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Nah, dan ulama berbeda pendapat apakah di tahun hijrah itu lahirnya Nu'man bin Bashir atau di tahun berikutnya atau 2 tahun setelahnya, gitu. Yang jelas ulama sepakat bahwa yang lahir dari kalangan Al-Ansor, dari kalangan Ansor setelah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nu'man bin Bashir. Jadi Nu'man bin Bashir ini bapaknya Muslim, ibunya juga Muslim, sahabat. Ibunya juga sahabat. Paman dari bapaknya juga sahabat. Paman dari ibunya juga sahabat. Jadi keluarga sahabat. Nah, Nu'man bin Bashir termasuk sahabat kecil yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada kurang lebih 114 atau 124, 100 lebih lah yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Ada 5 diantaranya yang dibawa oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ada itu yang disepakati. Kemudian 1 khusus dalam kitab Sahih Bukhari dan 4 di Sahih Muslim. Nah, diantaranya adalah hadis ini. Ini hanya ada dalam Sahih Muslim. Yaitu apa? Hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab keutamaan zuhud ini. Nah, Nu'man bin Bashir ini jadi sahabat yang junior. Nah, Nu'man bin Bashir mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan tentunya ini di masa Umar bin Khattab, ya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Umar bin Khattab ketika itu banyak menaklukkan, banyak membuka kota-kota, ya. Nah, maka kaum muslimin pada waktu itu berkeadaan cukup karena memiliki harta baik dari ghanimah yang dibagikan atau dari yang lainnya. Nah, sehingga kaum muslimin pada waktu itu berkecukupan. Maka Umar bin Khattab mengingatkan kepada para sahabat, ya, mengatakan apa? Sungguh aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani hidupnya itu dengan apa? Dengan perutnya kosong, tidak mendapatkan makanan untuk dimakan walaupun kurma dengan kualitas yang rendah. Nah, ini sebagian ulama mengatakan ini kinayah. Jadi artinya memang tidak ada makanan apa-apa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sampai seperti itu. Lalu apa yang bisa kita ambil faidahnya? Nah, kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan ini kepada para sahabatnya? Yang pertama, bisa jadi Umar bin Khattab ingin mengingatkan para sahabatnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa yang kalian miliki hari ini syukuri. Atau apa yang kalian tidak miliki hari ini dan kalian inginkan, kalian bersabar dan syukuri. Kalau kalian hari ini masih punya yang bisa dimakan, syukurilah. Gitu. Kalau kalian tidak memiliki apa-apa untuk dimakan, maka bersabarlah. Karena apa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun suatu hari pernah seperti itu. Gitu. Jadi jangan merasa hina, jangan merasa tidak berharga, tidak terhormat ketika kalian tidak mendapatkan makanan dalam satu hari. Kenapa? Karena Rasul pun manusia yang paling mulia, ya, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu pernah tidak mendapat makan dalam seharinya. Maka kalau seandainya ukuran kehormatan seseorang, ukuran kedudukan seseorang itu ditentukan dengan dunianya, maka tentunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi orang yang paling kaya.
tentunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan memilih dunia. Kalau seandainya dunia ini memang menjadi tolok ukur kebaikan seseorang. Kalau seandainya dunia ini memang menjadi tanda terhormatnya, tanda berharganya seseorang. Tapi ternyata tidak. Nah, jadi Umar bin Khattab ingin mengingatkan, kalau ada yang memiliki kelebihan harta maka syukuri, kalau ada yang merasa kurang maka bersabar. Gitu. Nah, atau kemungkinan yang kedua, Umar bin Khattab ingin kalau sahabatnya pada waktu itu dalam keadaan berkecukupan semua, maka Umar bin Khattab ingin mengingatkan bahwa ingat, jangan sampai kalian terfitnah dengan dunia. Gitu. Jangan sampai kalian terfitnah dengan dunia, karena dunia ini fitnah. Apa artinya fitnah? Bisa melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Umar bin Khattab mengingatkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa, yang paling mulia, itu lihat dalam kesehariannya tidak bergelimang harta. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ini masuk dalam kategori hadis apa ini? Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma qala zakara Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ma asaban nasu minad dunya faqala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazalul yaum yaltawi ma yajidu minad dakli ma yamlau bihi batna. Jadi ini hadis bukan hadis qauli. Ya, kalau hadis qauli itu adalah hadis yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis sebelumnya. Nabi SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Jadi hadis qauli itu adalah hadis yang keluar dari mulut Nabi SAW. Itu kekuatannya kuat, sangat kuat. Ada juga hadis fi'li. Hadis fi'li ini bukan ucapan Nabi, tapi dilakukan oleh Nabi. Nah, yang mengabarkannya siapa? Sahabat tentunya. Misalnya dalam sifat wudu, Utsman bin Affan berwudu kemudian mengatakan, seperti itulah aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Nah, ini berarti hadis fi'li. Ada juga hadis takriri. Jadi bukan ucapan Nabi, bukan juga yang dilakukan oleh Nabi, tapi diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi mengiyakan. Itu seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, kalau matahari terbenam saya sholat 2 rakaat dan Nabi mengetahui itu dan Nabi tidak menegurnya. Nah, ini hadis takriri. Nah, kalau ini hadis apa? Di antara yang 3 ada masuk gak? Bahwasanya kata Umar, saya melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah suatu hari menjalani harinya tanpa makanan. Ini masuk kepada hadis kholki atau khuluki. Jadi ada juga hadis yang menjelaskan tentang sifat Nabi, baik sifat fisiknya atau akhlaknya. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu asyad dahayaan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagaimana diriwayatkan oleh Azib Al-Barra bin Azib, ya, bahwa Nabi itu sangat malu, sangat memiliki rasa malu yang sangat kuat, lebih daripada malunya seorang gadis yang sedang dipingit. Dan apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka akan nampak dari wajahnya. Nah, ini juga berarti hadis apa? Hadis khuluqi yang menceritakan, yang mengabarkan tentang sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang mengabarkan tentang fisiknya. Nabi itu tidak tinggi, tapi juga tidak terlalu pendek. Nah, kemudian dadanya bidang.
Artinya apa? Antara pundak kanan dengan pundak kirinya jauh, lebar, dan seterusnya. Nah, itu namanya adalah hadis-hadis kholqi. Nah, jadi ini walaupun ini merupakan perkataan Umar bin Khattab, tapi ini masuk ke dalam hadis, ya, karena ini berbicara tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sifatnya, yaitu apa? Sifat apa? Sifat zuhud. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat apa? Sederhana, sangat menjauhi dunia, ya, dan lebih mengutamakan akhirat tentunya, gitu. Ya, ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada siang yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.